Kota-Komba, Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saya sebagai salah seorang mahasiswi peserta pendidikan profesi guru dalam jabatan PED 2 kategori 1 tahun 2023 pada Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke dengan nomor peserta 5030 9896 184001. Pada kesempatan ini, saya akan mengadakan praktek pembelajaran di kelas 10B SMA Negeri 6 Kota-Komba, Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Materi bersikap kritis terhadap ideologi dan gaya hidup yang berkembang dewasa ini. Selamat menyaksikan. Selamat pagi adik-adik sekalian. Selamat pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Baik, Bu. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa dulu. Karena atas segala nikah kehidupan yang sudah Engkau limpahkan kepada mereka masing-masing, sehingga pada tempat ini kami akan melaksanakan kegiatan. Sudi kiranya Engkau memberikan kami hikmat, berkah, dan bimbingan selama kami belajar. Nama-Mu ya Tuhan kami puji hari ini, esok dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Cek hadiran dulu, mana ketua kelas? Yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, Bu. Baik, hadir semua ya. Materi kita pada lalu tentang bersikap kritis terhadap media massa. Materi kita hari ini tentang bersikap kritis terhadap media massa ini. Bersikap kritis dan bertanggung jawab terhadap ideologi dan gaya hidup yang berkembang dewasa ini. Tujuan pembelajarannya, setelah mempelajari materi kita hari ini, kalian mampu memahami ajaran Katolik tentang sikap kritis dan bertanggung jawab terhadap pengaruh ideologi dan gaya hidup yang berkembang, dan mampu bersyukur kepada Allah atas kemampuan bersikap kritis terhadap ideologi dan gaya hidup yang berkembang dewasa ini. Baik adik-adik, sebelumnya kita speaking dulu. Ibu minta satu orang untuk pimpin speaking. Pancasila 3, 2, 1. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakal mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Terima kasih. Apa yang adik-adik ketahui tentang ideologi dan gaya hidup? Safety. Ideologi artinya sebagai seperangkat ide yang membentuk keyakinan dan paham untuk mewujudkan cita-cita manusia.
Sedangkan gaya hidup adalah bagian dari kebutuhan sekunder manusia yang bisa berubah bergantung zaman atau keinginan seseorang untuk mengubah gaya hidupnya. Gaya hidup bisa dilihat dari cara berpakaian, kebiasaan, dan lain-lain. Gaya hidup bisa dinilai relatif bergantung penilaian dari orang lain. Contohnya gaya hidup baik, makan dan istirahat secara teratur, makan makanan sehat, minum kenyang, dan lain-lain. Sedangkan contoh gaya hidup tidak baik, berbicara tidak sepatutnya, makan sembarangan, dan lain-lain. Ya, tepuk tangan. Saya diminta untuk konsentrasi menonton video yang ditayangkan di layar di depan. Nanti setelah kalian menonton video, kalian menjawab beberapa pertanyaan yang diberikan. Jangan lupa setelah adik menonton video tadi, apa yang adik-adik ketahui tentang ideologi? Badi, Ideologi diartikan sebagai sebuah sistem keyakinan yang akan memandu perilaku dan tindakan sosial. tepuk tangan untuk Badi. Pertanyaan yang berikut. Sebutkan macam-macam ideologi yang berkembang dewasa ini. Wati, Macam-macam ideologi yang berkembang dalam masyarakat dewasa ini yaitu ideologi nasionalisme, ideologi marxisme, ideologi komunisme, ideologi teokrasi, ideologi neoliberalisme, ideologi kapitalisme, ideologi feminisme, dan ideologi Pancasila. ya tepuk tangan untuk Wati. Baiklah hedonisme, ya baik untuk orang beriman. Benarkah hedonisme yang benar untuk orang beriman? Silakan jalan jika itu paham, sempurna menurut Anda, tapi tak usah ajak diriku untuk mendapat. Karena bagiku, hedonisme itu paham yang cacat. Bagai memisahkan kepala dari kaki. Hanya tentang satu sisi saja dari manusia. Menganggap kesenangan dan kenikmatan pribadi sebagai tempat berlabuh tujuan akhir perjalanan. Jadinya menghindari hal yang tidak menyenangkan, menghindari tanggung jawab sosial, hanya mengejar materi. Paham orang-orang yang berlomba mengejar kekayaan pribadi. Individualisme tapi mengabaikan berita sosial. Singkat saja, hedonisme itu membuat seorang selalu haus kesenangan, berpacu dalam waktu, ingin merebut kebahagiaan tertinggal, tetapi tak akan pernah karena pijakannya tak kaku. Puisi tadi berjudul apa? Puisi perihal hedonisme. Apa itu hedonisme?
yang akan memandu perilaku dan tindakan sosial. Lalu, macam-macam ideologi tadi seperti yang disebutkan oleh Wanti tadi, nasionalisme, marxisme, komunisme, teokrasi, neoliberalisme, kapitalisme, dan feminisme. Yang berikut kita sama-sama mendengar cerita kitab suci. Ingat adik-adik, adik-adik diminta untuk konsentrasi menonton cerita kitab suci yang ditayangkan di depan, karena sebentar adik-adik akan masuk dalam kelompok untuk mendiskusikan beberapa pertanyaan yang harus adik-adik jawab. Guru, Roh Kudus membimbing Yesus kepada kita. Selama 40 hari 40 malam, Yesus tidak makan apa-apa. Tentu saja, Yesus sangat lapar. Karena tahu bahwa Yesus lapar, iblis pun datang mencobai dia. Iblis menunjuk sebuah batu sambil berkata, "Kalau engkau anak Tuhan, ubahlah batu-batu ini menjadi roti." Yesus menjawab iblis dengan memakai firman Tuhan yang ada di Alkitab. Bukan hanya roti yang membuat manusia bisa hidup, katanya. Hidup mereka bergantung juga pada firman Tuhan. Selanjutnya, iblis membawa Yesus naik ke gunungan bait suci. "Kalau engkau anak Allah, loncatlah dari sini. Bukankah Alkitab berkata bahwa malaikat-malaikat Tuhan pasti menyelamatkanmu?" Maka Yesus kembali memakai firman Tuhan untuk menjawab serangan kedua iblis. "Jangan mencobai Tuhan Allahmu," kata Yesus. Ia mengutip ayat Alkitab lagi. Akhirnya, iblis membawa Yesus naik ke gunung. Ditunjukkannya semua kerajaan dan kekayaan yang ada di dunia. "Semua ini bisa menjadi milikmu," kata iblis, "asalkan engkau sujud dan menyembahku." "Lenyaplah kau, iblis," seru Yesus. Sekali lagi Yesus mengutip firman Tuhan. Ada tertulis, "Sembahlah Tuhan Allahmu dan layani Dia saja." Saat Yesus berkata demikian, seketika itu juga iblis meninggalkan dia. Lalu datanglah para malaikat dan melayani Yesus. Yesus telah dicobai, tetapi ia tidak berdosa. Satu kali pun tidak.
Yang berikut Ibu minta ketua kelompok bersama teman-temannya maju untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok. Ya, silakan kelompok 2. Selamat pagi semua. Selamat pagi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk kelompok kami. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Nomor 1, Yesus digoda untuk menyalahgunakan kedudukannya dan kekuasaannya sebagai anak Allah. Penyalahgunaan kedudukan dan kekuasaan yang biasa terjadi di masa ini adalah banyak sekarang para pejabat menyalahgunakan kekuasaan dan merajalelanya budaya materialistik dan hedonistik, konsumerisme, individualisme, gaya hidup modern, pluralisme, fundamentalisme. Di era sekarang juga kaum muda sangat mengikuti gaya atau tren apapun, mulai dari model, musik, film sampai pada berbagai gaya. Pertanyaan kedua, ada 3 godaan yang dialami oleh Yesus: mengubah batu menjadi roti, menjatuhkan diri dari menara bait Allah, dan menyembah iblis. Arti dari ketiga godaan tersebut adalah: yang pertama, Yesus digoda untuk menyalahgunakan kedudukannya sebagai anak Allah dengan membuat keajaiban yang dapat membuktikan dirinya sebagai anak Allah. Di samping itu, dalam godaan yang pertama, Yesus juga digoda untuk lebih mementingkan harta, mencari jalan pintas, dan kenikmatan hidup. Yang kedua, Yesus digoda dalam hal iman, membuat keajaiban dan ketenaran. Yang ketiga, Yesus digoda untuk berkuasa atau untuk menguasai dunia menurut kehendak iblis, yang menghalalkan segala cara untuk mempertahankan kuasanya. Godaan-godaan iblis bertuju agar Yesus menggagalkan pilihan atau opsi mewartakan kerajaan Allah, dan supaya Yesus menyibukkan dirinya dengan jaminan sosial, ekonomi, kekuasaan, dan ketenaran. Yesus menolaknya bukan karena hal-hal itu jelek, tapi karena ada hal yang lebih pokok, yakni kerajaan Allah. Pertanyaan ketiga, godaan yang paling sering kami alami di masa ini adalah, bagi kami khususnya para kaum muda, godaan yang paling besar saat ini gaya hidup atau tren apapun bentuknya, mulai dari mode, musik, film, sampai pada berbagai gaya hidup lainnya. Pertanyaan nomor 4, jawabannya, menurut kelompok kami, hal yang harus kami lakukan terhadap godaan tersebut adalah bersikap kritis pada media dan berbagai ideologi, menunjukkan bahwa kita mempunyai sikap iman. Sikap iman merupakan bentuk sikap bagaimana kita menerima Allah dan kasih Allah yang dihayukan kepada kita dalam pribadi Yesus melalui komitmen kita. Sikap kritis terhadap ideologi yang ada semestinya membuat kita mampu bertahan dan berkembang sebagai seorang Kristen sejati di tengah-tengah dunia ini. Sekian saja dari kelompok kami. Terima kasih. Silakan kembali ke tempat duduk. Yang berikut, Ibu minta kesediaan dari kelompok kita untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok mereka. Pada kelompok 3, persilakan. Konsekuensi dan dasar dari hidup kritis adalah
berani menyatukan diri di dalam perkembangan dunia dan berani melupakan apa yang nikmat dan menjadi murid Kristus. Sikap kritis mempunyai 3 proses dasar, yaitu berusaha membesarkan diri pada perkembangan nilai-nilai atau cita-cita yang kita anggap luhur, berusaha memalingkan diri dari keegoisan dan mengarahkan segala perhatian kepada kepentingan bersama, membuka perhatian kepada hidup yang lebih sempurna, yaitu ke arah hidup Allah sendiri. Baik, demikian saja hasil presentasi dari proyek kami. Sekian dan terima kasih. Silakan kembali. Memberikan sedikit kesimpulan tentang materi ideologi dan gaya hidup kita kali ini. Ibu minta kalian sama-sama melihat layar yang ada di depan. Yang pertama kita melihat pengertian ideologi dan gaya hidup. Ideologi merupakan sebuah sistem keyakinan yang akan mengandung perilaku dan tindakan sosial. Sedangkan gaya hidup dalam bahasa Inggrisnya lifestyle adalah bagian dari kebutuhan sekunder manusia yang bisa berubah bergantung pada zaman atau keinginan seseorang untuk mengubah gaya hidupnya. Yang berikut macam-macam ideologi, ada nasionalisme, ada marxisme, ada komunisme, ada teokrasi, ada neoliberalisme, kapitalisme, feminisme, Pancasila. Lalu macam-macam gaya hidup. Yang pertama materialistik dan hedonistik, yaitu hidup dengan berlimpah materi dan kesenangan. Manusia diukur dari apa yang dia punya, bukan karakternya. Lalu konsumerisme, sikap orang yang terdorong untuk terus-menerus menambahkan tingkat konsumsi. Lalu individualisme, paham yang mementingkan hak perorangan di samping kepentingan masyarakat atau negara dan menganggap diri sendiri lebih penting daripada orang lain. Ya, lebih banyak di zaman ini manusia itu sudah jarang untuk hidup bersosial, tetapi lebih banyak hidup individualisme. Lalu ada pluralisme dan gaya hidup modern, seperti yang dikatakan dalam kelompok tadi. Jadi gaya hidup yang berkembang sekarang ini selalu mengikuti tren yang berkembang, dan cara berpakaiannya sudah tidak terlalu menunjukkan budaya yang aslinya, sudah memudarkan budaya aslinya. Musiknya sudah lain, tidak lagi seperti dulu. Hal-hal yang berbangsa adat istiadat sudah pudar. Lalu dalam kitab suci tadi ada pencobaan di padang gurun. Yang pertama kita lihat Yesus disuruh untuk mengubah batu menjadi roti. Ini yang menunjukkan godaan Yesus bagaimana terhadap jaminan sosial ekonomi. Yang kedua, Yesus disuruh menyembah iblis dan akan dijadikan penguasa atas dunia. Seperti yang dipresentasikan oleh kelompok tadi, bahwa sekarang banyak sekali orang yang lebih mementingkan kedudukan sehingga menguasai kelompok-kelompok lain yang minoritas atau yang kecil. Lalu pencobaan yang ketiga, Yesus disuruh untuk melompat dari kutungan bait Allah. Ini yang menunjukkan bagaimana godaan terhadap Yesus terhadap popularitas dan kesenangan. Demikian juga kita di zaman ini lebih banyak godaan-godaan yang menuntut kita apakah kita melaksanakan atau menerima godaan itu ataukah kita mengelaknya, seperti kesenangan-kesenangan duniawi. Tujuan iblis mencoba Yesus di padang gurun yaitu agar Yesus menggagalkan pilihan untuk mewartakan kerajaan Allah dan supaya Yesus menyibukkan diri dengan jaminan sosial, ekonomi, kekuasaan dan kesenangan. Tetapi Yesus di sini menolaknya, bukan karena hal-hal itu jelek, tetapi karena ada hal yang lebih pokok, yaitu kerajaan Allah. Baik adik-adik, terhadap kesemuanya itu, bagaimana sikap kita terhadap ideologi dan gaya hidup yang berkembang di zaman ini? Kita dituntut untuk bisa bersikap kritis terhadap ideologi dan gaya hidup yang dapat memudahkan
atau menghilangkan sikap baik kita, sikap iman kita. Sebagai orang Kristiani, kita dituntut untuk bisa menahan godaan-godaan yang bertentangan dengan kerajaan Allah. Sebagai pengikut Kristus, kita lebih banyak mewartakan kerajaan Allah, baik lewat kata-kata maupun tindakan hidup. Terima kasih adik-adik, karena hari ini adik-adik sudah lebih baik, sudah aktif, sudah bisa menjawab pertanyaan dengan baik. Harapan ibu untuk ke depan kalian lebih banyak mempraktekkan gaya hidup yang sesuai dengan kerajaan Allah. Kita harus lebih banyak meneladani pribadi Yesus yang bisa menahan terhadap godaan-godaan yang terjadi di zaman ini. Ibu minta satu orang untuk maju membaca puisi yang berjudul Pancasila Tetap Abadi. Ya, silakan. Nama siapa? Cynthia. Ya, Cynthia, silakan. Kita tepuk tangan untuk Cynthia. Pancasila tetap abadi. Sudah cukup banyak nyawa yang kita korbankan. Sudah cukup banyak tangis yang kita dengarkan. Sudah cukup banyak darah dan keringat yang kita sumbangkan hanya untuk satu kata, merdeka. Merdeka mulai menyongsong lahirnya ideologi negara. Suatu ideologi yang dapat menyatukan bangsa. Puluhan bangsa dari ribuan pulau di Nusantara menjadi pilar berbangsa dan bernegara. Selamat datang Pancasila. Ketika gunung sebesar apapun bisa diruntuhkan, ketika batu sekeras apapun bisa dipecahkan, ketika besi sekuat apapun bisa dipatahkan, jangan harap kamu dapat menghancurkan Pancasila, karena Pancasila lebih dari sakti dari itu semua. 5 dasar negara yang memiliki makna yang dalam, makna yang konkret, kaku dan mengikat, memiliki simbol yang bermakna kuat pada setiap sila, terpampang kokoh pada dada sang Garuda. Garuda terbang jauh menyusuri Nusantara, terbang membusungkan dadanya yang kekar, membanggakan diri telah membawa Pancasila. Tidak ada yang bisa menghalanginya, terbang sampai ke penjuru dunia. Sayapnya yang cantik pun tak mampu menutupinya. Jangan kamu sia-siakan berjuta nyawa, jangan kamu sia-siakan berjuta tangisan, jangan kamu sia-siakan darah yang telah tercurah, jangan kamu membunuh burung Garuda kami dengan sifat egois dan pikiran yang sempit. Dia telah lahir menjadi pilar bangsa, lahir dan tumbuh di tengah-tengah kita, tumbuh menjadi pemersatu bangsa Indonesia. Terbang terus burung Garudaku, terbang terus bawalah Pancasila sampai ujung dunia, dan abdilah sampai akhir hayat. Sudah saatnya bangkit kembali, lipat lengan bajumu kawan, kepal tanganmu yang kekar, angkat tanganmu setinggi-tingginya, dan teriakanlah kata Pancasila. Ya, mari kita tepuk tangan.
Nomor 1, buatlah sebuah doa yang mengungkapkan keinginan untuk mendahulukan nilai kasih di atas ideologi maupun gaya hidup yang berkembang dewasa ini. Untuk menutup kegiatan kita pada hari ini, meminta satu orang untuk membawakan doa. Marilah kita siapkan hati untuk berdoa dalam melangkah Bapak, kami berterima kasih kepadamu atas segala berkat serta penyertaan-Mu selama kami belajar tadi. Semoga apa yang kami belajar pada hari ini dapat berguna bagi kehidupan kami. Nama-Mu ya Tuhan kami puji hari ini beserta sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.